Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karima, NIM D1B0209194 dari kelas D, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pertanian. Berikut adalah poin-poin yang saya akan jelaskan dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional, yang kedua yaitu teori perdagangan internasional, yang ketiga bentuk perdagangan internasional, yang keempat faktor pendorong perdagangan, yang kelima manfaat perdagangan internasional, dan yang keenam adalah kesimpulan. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Latar belakang adanya perdagangan secara internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang atau jasa. Oleh karena itu, perdagangan secara internasional ini menjadi penting dan memiliki manfaat antar negara sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat, itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjual pakaian. Yang kedua yaitu impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor ini kebalikan dari ekspor, artinya jika Amerika Serikat membeli kelapa sawit dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor kelapa sawit. Yang ketiga yaitu barter, merupakan transaksi dengan saling menukar barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang, untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati. Contohnya, Indonesia menukar pesawat dengan beras ketan Thailand dan Pepsi ditukar dengan kapal perang Uni Soviet. Yang keempat yaitu konsinyasi. Transaksi dengan sistem menitipkan barang disebut dengan konsinyasi. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual atau dititipkan di pasar internasional dulu menunggu ada pembeli. Penjualnya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Contoh perdagangan konsinyasi adalah business action future. Saat ini business action future hanya dikuasai oleh 5 perusahaan berbeda, yakni Mattel, Namco, Bandai, Lego, Hasbro, dan Jack Pacific. Tidak semua mainan ini bisa ditemukan di negara Indonesia, sehingga para kolektor harus mencarinya hingga ke luar negeri. Yang kelima yaitu pack deal, merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreement dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu. Yang keenam yaitu border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Teori yang mendasari adanya perdagangan internasional ada dua, yaitu yang pertama, teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara, dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Teori keunggulan komparatif
Adanya teori keunggulan komparatif, yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Bentuk perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu perdagangan bilateral, adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Yang kedua yaitu perdagangan regional, adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu, misalnya ASEAN dan negara Uni Eropa. Yang ketiga yaitu perdagangan multilateral, adalah perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Tidak semua negara mempunyai penghasil rempah-rempah atau tidak semua negara mempunyai penghasil bahan tambang. Yang kedua itu perbedaan faktor produksi. Meskipun memiliki sumber daya melimpah, tidak semua negara memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Yang ketiga yaitu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak semua kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Yang keempat, memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara. Keuntungan yang diperoleh meningkat karena semakin besarnya pasar dari barang yang diproduksi. Yang kelima, keinginan untuk memperluas pasar. Perluasan pasar diperlukan untuk mencapai skala ekonomis dalam berproduksi. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Manfaat perdagangan internasional, yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Masyarakat negara Indonesia dapat mengkonsumsi kurma, walaupun kurma tidak dapat tumbuh di Indonesia. Memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pasar untuk barang yang diproduksi di suatu negara akan bertambah, sehingga akan meningkatkan skala ekonomi sehingga biaya produksi semakin murah. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Walaupun pada negara A dapat memproduksi barang X yang juga diproduksi di negara B, negara A dapat melakukan spesialisasi pada barang lain yang lebih efisiensi diproduksi dan mengimpor barang X dari negara B. Sebagai sumber devisa negara, adanya perdagangan internasional akan memberikan devisa pada negara yang menjual barang ke luar negeri. Devisa ini dapat digunakan untuk membeli barang dari luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mendorong alih teknologi. Dengan melakukan perdagangan dengan negara maju, negara berkembang dapat mempelajari teknologi yang digunakan, sehingga mendorong peningkatan pengetahuan akan teknologi di negara berkembang. Berikut adalah kesimpulan. Itulah tadi pembahasan secara singkat mengenai perdagangan internasional yang menciptakan kesejahteraan serta keuntungan bagi banyak negara yang melakukannya. Perdagangan ini juga menciptakan siklus ekonomi secara perluasan jaringan ke seluruh negara di dunia yang secara berkelanjutan juga jalan untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan juga mempererat kerjasama suatu negara. Itulah tadi penjelasan tentang perdagangan internasional. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan atas penjelasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.